Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala qulubil mu'minina sakinatan bi'ilmi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa'malu bima amarakum wantahu lima naha ankum. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus membenah diri, memperbaiki hati, dan terus meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan budi baik kita di hadapan sesama manusia dan makhluk. Sesungguhnya khairukum indallahi atqakum, sebaik-baik kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling beruntung hidupnya di dunia ini adalah mereka yang Allah takdirkan menjadi spirit, menjadi seorang yang membangunkan semangat dalam kehidupan sesamanya, seorang yang ditakdirkan menjadi seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang menularkan kebaikan, keilmuan terhadap siapapun yang ada di sampingnya. Sebagaimana tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara memberikan kita pembelajaran yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menjadi insan yang merdeka, manusia-manusia yang hidupnya dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pendidik, guru itu digolongkan, dikelompokkan oleh ulama menjadi tiga. Yang pertama itu adalah muallim, seorang guru yang statusnya hanya sebagai pengajar, yang mengajarkan ilmu yang ia miliki. Dia hanya menyampaikan apa yang dia bisa. Balighu walau anni walau kana ayah, sampaikan walaupun hanya dariku, walaupun hanya satu ayat. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Seorang guru yang hanya menyampaikan, mengajarkan apa yang dia pahami, yang dia bisa. Dia sudah melaksanakan tugasnya dalam mengajar siswanya di kelas. Dia mengajarkan anak didiknya di mana dia itu menjadi seorang guru. Maka ini adalah muallim, seorang guru yang hanya mengajarkan kurikulum, menyampaikan pembelajaran, entah itu pelajaran itu mampu diterima atau bisa dicerna, ataukah bisa dilaksanakan oleh siswanya atau muridnya. Yang penting dia hanya telah menyampaikan. Ini adalah kelompok pertama dari seorang guru, yang dia itu terkadang belum bisa melaksanakan apa yang ia sampaikan. Maka dia memiliki keilmuannya tapi belum bisa mempraktikkannya. Orang-orang ini adalah orang yang pertama kedudukannya sebagai muallim, seorang guru atau yang mengajarkan saja, menyampaikan ilmu pengetahuan yang ia miliki.
Orang-orang ini disinyalir di dalam Al-Quran, mereka disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antakulu nama la ta'malun, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, antakulu nama la ta'malun. Sungguh satu malapetaka, kebodohan dan kesalahan. Kalian mengajarkan sesuatu yang kalian ketahui, sesuatu yang kalian bisa, tapi kalian sendiri tidak melaksanakannya. Di dalam ayat yang lain, antahmurunan nas wa tansawna anfusakum. Engkau perintahkan manusia untuk melaksanakan kebaikan, sementara dirimu sendiri kamu lupa untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, inilah kelompok pertama adalah muallim, seorang guru yang hanya bisa menyampaikan. Yang kedua, guru itu menurut ulama adalah murabbi, adalah seorang pendidik. Seorang guru yang menjadi pendidik itu terdapat dalam dirinya filter, karakteristik. Dia itu menjadi wa innaka fihi uswatun hasanah. Sesungguhnya seorang guru yang menjadi murabbi, pendidik untuk siswanya itu, di dalam dirinya terdapat sifat-sifat positif, sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, yang di dalamnya itu adalah ikutan yang baik. Sehingga guru yang baik itu tidak lepas dari sifat-sifat wajibnya para nabi dan rasul. Seorang guru yang baik pasti memiliki sifat siddiq, selalu menjadi orang-orang yang benar, menyampaikan yang benar, menunjukkan contoh yang benar. Dia amanah, tanggung jawab atas apa yang dia punya, memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dan tugas yang dia laksanakan. Tabligh dia berani menyampaikan, dia berani berpendapat, dia tidak diam. Ketika melihat kesalahan, mar'a minkum mungkaron, kalau dia lihat kemungkaran di hadapannya, fal yughayyir, maka dia akan mengubahnya, walaupun hanya babilisanihi, hanya dengan nasihat kata-katanya, tapi dia berani bersuara. Inilah guru yang memiliki sifat tabligh. Kemudian yang keempat adalah sifat yang adalah fatonah. Guru yang menjadi mudabbir, murabbi, yang menjadi pendidik itu selalu cerdas. Cerdas artinya dia itu bijaksana di dalam memerlukan keilmuannya, menyampaikan teknis keilmuannya. Dia tidak menyakiti siswanya, tapi dia benar-benar mendidik siswanya. Penyampaiannya itu sampai ke dalam hati siswanya. Inilah yang dikatakan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, ingarso sungtuloto. Kalau kita menjadi seorang pamong, seorang yang dituakan, seorang guru, hendaknya kita itu ada sifat karakteristik, ada sifat di dalam diri kita itu suri tawaladan, ikutan hasanatan, ikutan yang baik. Ingarso sungtuloto. Sebagai seorang tua, kita bisa jadi teladan. Sebagai guru, kita sebagai ikutan untuk siswa-siswa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing madya mangun karsa, seorang yang mampu membangun semangat. Inilah guru yang murabbi, yang mendidik siswanya, mampu membangun semangat siswanya dalam belajar, mampu mendukung siswanya untuk bisa mendapatkan cita-citanya. Dia mendidik siswanya tidak hanya dengan keilmuan, tapi dia di tengah-tengah siswanya, dia seperti anak muda yang membakar jiwa dan semangat untuk siswa-siswinya, sehingga siswa-siswinya itu mengenal dirinya, memahami dirinya, tahu potensi dirinya, apa yang harus dikembangkan.
karena dia itu ing madya mangun karso, dia selalu bisa membangun semangat di antara para pemuda, di antara para pelajar, di antara para mahasiswa. Dia tidak hanya guru yang hanya menyampaikan kurikulum, tapi mampu membentuk karakter siswanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, guru yang ketiga adalah al-murabbi. Itu guru yang membebaskan siswanya dari sifat-sifat keburukannya, mengangkat derajat siswanya. Guru yang mampu mendidik siswanya sehingga siswanya itu terdidik, terbebas dari segala macam keburukan. Ini disebut al-mursyid, seorang guru yang memberikan didikan yang sangat luar biasa, menunjukkan jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ahli tarekat disebut al-mursyid. Di dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara menyebutkan tukuri handayani. Di belakang kita itu mendorong, artinya apa? Seorang guru yang benar-benar sebagai seorang guru yang murakkik itu adalah guru yang selalu bersama siswanya dimanapun dia berada, sehingga dia pun tidak ada, tetap ada dirinya di dalam siswanya. Karena ajaran pembelajaran yang diberikan terhadap siswanya itu sudah merasuki dalam hati siswanya atas murid-muridnya, sehingga kontrol gurunya itu selalu mengikuti dirinya dimanapun dia berada. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia merasakan ada teguran dari gurunya. Ketika dia itu meninggalkan satu yang baik, dia merasakan ada gurunya yang menegurnya. Karena hadir gurunya itu selalu bersamanya, tutwuri selalu bersamanya, handayani, dan selalu membimbingnya. Itulah al-mursyid. Itulah mereka, para orang-orang yang mampu mengangkat derajat siswanya, membebaskan siswanya dari kebodohan, memerdekakan siswanya dari segala macam bentuk tipu daya dan muslihat kehidupan dunia ini, sehingga dia bisa mencapai keistimewaan di sisi Allah, menjadi orang yang paling takwa, menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadahnya, semua perbuatannya, pekerjaannya itu adalah ibadah di sisi Allah dan di sisi manusia, dan dia dijauhkan dari segala macam keburukan. Itulah orang-orang yang murakkik, seorang guru yang mampu mendidik siswanya, membebaskan siswanya dari malapetaka. Sehingga itulah para ulama mengatakan seorang guru adalah pembuka pintu surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Sedangkan orang tua yang melahirkan adalah seorang pembuka pintu dunia yang mengantarkan kita hidup di alam dunia ini, sedangkan guru tetap bersama kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang insani, yang selalu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh, yang takwa di sisi Allah, selalu mendapatkan bimbingan, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadi seorang guru untuk anak-anak kita, dan kita bisa mendidik anak-anak kita, karena pendidikan itu akan sukses dan akan berhasil jika pendidikan pertama dari rumah itu berhasil, maka selanjutnya akan berhasil lingkungannya, pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat.